Tentunya pernikahan bukan hanya sekedar janji kepada manusia, tetapi janji kepada Allah. Tentunya kasih sayang yang dibalut dengan keimanan dan cinta yang dibalut dengan ketakwaan. Mari bersama kita mendengarkan nasihat pernikahan ataupun tunjuk ajar Tegur Sopo yang akan disampaikan langsung oleh terhormat Al-Ustadz Supriyadi, Sarjana Pendidikan Islam. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Saya muliakan para alim ulama, para syekh berguru khusus Akhi Nabilah Al-Ustadz Haji Hadi Kurniawan. Beliau kok berbimbing umroh berbolak-balik ke Mekah Madinah. Semoga-moga dia bisa membimbing kita semua nanti insyaallah. Kemudian Akhi Nabilah Al-Ustadz Iskandar. Dan saya muliakan para tokoh agama, tokoh adat, wabil khusus Datuk Kepala Desa Solo Bapak Muhammad Fatani, kemudian Datuk Sekdes Desa Solo, sebab ada dua Sekdes ini Bapak Ibu. Sekdes Desa Solo Bapak Muhammad Yakub, Sekdes daripada Punangan Akhi Nabilah Al-Ustadz Haji Muhammad Mukhairi, kemudian Bapak Imam Khotib Bilal Pukul Beduk, ini wong hadi. Dan ketua BPD Desa Solo, ketua Lembaga Adat Melayu, dan kemudian para ustadz dan para hadirin dari keluarga besar Bapak almarhum Basar, kemudian Ibu Rashidah dan berkeluarga, dan kemudian Bapak Muhammad Saruti dan Ibu Sri Wahyuningsi yang datang, dan kedua mempelai Saudari Rosalia Hasmi SPD dan Saudara Agung Wahyu Saputra SPD. Kita doakan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, amin rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah, alhamdulillah, salawat salam tersampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya tidak nyampaikan untuk Bapak Ibu, saya izin untuk menyampaikan kedua mempelai karena mereka baru untuk mengabdi rumah tangga. Tiga yang saya pesan untuk kedua mempelai Agung dan Rosalia, ketahuilah tiga hal ini jika anda berdua melaksanakan, insya Allah jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Satu, anda berdua jangan tinggalkan sholat, karena sholat itu hubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diciptakan hanya untuk ibadah kepada Allah. Kebahagiaan itu Allah yang memberikan, yang menentukan. Kalau mau bahagia, dekati yang maha pencipta, yaitu Allah. Apa sebab Pak Ustadz? Karena orang meninggalkan sholat itu bisa menyebabkan akhlak yang tidak baik. Kita baca di tafsir Mafatihul Ghaib, saya tidak bosan Bapak Ibu, setiap saat ceramah saya sampaikan karena mengingatkan. Di tafsir Mafatihul Ghaib ada satu riwayat, seorang perempuan yang teriak-teriak di sudut pasar Madinah memanggil baginda Nabi. Muhammad, Muhammad. Kalau orang dusun Badui manggil Nabi tidak pakai tata krama, panggil nama we. Maka Nabi Muhammad keluar, ada apa? Muhammad, sungguh saya telah ditinggalkan suami tidak pulang-pulang. Terus saya tidak tahan ya Rasulullah. Lalu saya berzina. Kemudian hamil dan saya lahirkan anak itu. Lalu anak itu kurendam dengan wadah yang berisi cuka makan, karena aku penjual cuka makan. Mati anak itu. Lalu cuka makan bekas rendaman itu aku jual kepada orang. Adakah jalan taubatku kepada Allah? Maka Rasulullah tegas, untuk zinamu kau harus dirajam. Untuk anak yang kau bunuh kau harus dibakar di kerak api neraka jahanam. Dan untuk cuka yang kau jual itu kezaliman yang
yakin engkau meninggalkan sholat asar. Baru satu sholat Ananda ketinggalkan, akan tercetak generasi pezina, pembunuh, penjual barang haram. Maka dari itu Allah pantas menyampaikan innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan Ananda berdua daripada perbuatan fahsya. Fahsya itu artinya suka, perbuatan keji, zina, selingkuh, dan lain-lain. Itu. Jadi jangan tinggalkan sholat. Itu satu. Kalau dulu Rosalia Hasmi tidak sholat, maka almarhum bapak keluarga besar almarhum Pak Besar dan Ibu Rosita yang bertanggung jawab. Tapi kalau sudah akad nikah, maka tanggung jawab jatuh pada Agung Wahyu Saputra. Maka disebut ijab dan qabul. Ijab berasal dari kata wajibah. Wajibnya orang tua diserahkan kepada calon menantu. Calon menantunya Agung Wahyu Saputra menerima dengan qabul. Dia katakan, aku terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Saat itu disahkan oleh saksi, maka jatuh kewajiban itu berpindah kepada saudara Agung Wahyu Saputra. Begitu Agung, ingatin Rosalia jangan sampai tinggal sholat. Agung juga jangan tinggal sholat, ya tak? Kalau orang tua zaman sekarang ini nyuruh anaknya Pak orang tua nggak semayang, nah itu salah gitu. Yang pertama. Yang kedua, Agung Wahyu Saputra, janganlah menuntut akan hakmu begitu dengan Rosalia Hasmi, tapi jalankan kewajiban Ananda berdua. Kewajiban Rosalia Hasmi sebagai istri, maka engkau harus taat patuh kepada Agung Wahyu Saputra selama tidak bertentangan dengan aturan agama Islam. La ta'ata li maksiatir Rabb. Tidak ada taat untuk kemaksiatan kepada Allah. Tapi kalau selama tidak maksiat, Rosalia Hasmi tidak ada alasan untuk taat kepada Agung Wahyu Saputra. Ya Rosalia ya. Suatu hari ada kisah. Ada seorang perempuan yang ditinggal suaminya berperang bersama baginda Nabi. Saat itu dikabarkan bahwa orang tua dari perempuan tersebut sakit. Datang utusan kepada perempuan tersebut. Bu, orang tua ibu sakit. Maaf, saya tidak diizinkan suami. Setelah suami saya perang, saya tidak keluar rumah. Esok harinya orang tuanya wafat, meninggal dunia. Datanglah saat itu utusan kembali, Bu, orang tua ibu wafat. Ibu harus ikut untuk mengurus jenazah. Apa kata ibu tersebut? Maaf Pak, suami saya belum pulang perang. Akhirnya marahnya seseorang utusan tadi lapor kepada Nabi. Ya Rasulullah, ada seorang anak perempuan yang ditinggalkan suaminya perang. Orang tuanya sakit, dia tidak pulang. Orang tuanya meninggal, tidak juga pulang karena taat pada suaminya. Apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Ketahuilah wahai sahabatku, ketaatan seorang istri terhadap suaminya menggugurkan dosa almarhum yang sudah meninggal dunia. Bagus, tanda suksesnya anak kita perempuan kalau dia taat sama suami. Bapak ibu sukses mendidik anak perempuannya. Kenapa? Karena ketaatan beliau terhadap suaminya itulah kesuksesan kedua orang tua. Nah kemudian selanjutnya yang terakhir adalah Agung Wahyu Saputra, jangan lupa berikanlah daripada harta yang halal. Karena kewajiban Agungnya tiga, sandang, pangan, papan. Itu kata Datuk. Apa sandang Ustaz? Sandang itu adalah perhiasan. Nah kalau nengok Rosalia saat hari ini itu cantik luar biasa. Coba tengok wajah, cantik tidak? Cantik niat. Kalau nak macam itu terus kasihlah yang mahal dikit ya tak? Tiap hari rupit. Nah itu dia. Tapi lebih digoka kalau kan. Alhamdulillah ada tuh pegawai negeri. Alhamdulillah gampang nyari duit. Itu sandang. Yang kedua pangan, kasih makanan. Orang Arab tuh Bapak Ibu senang kalau bininya gemuk. Karena sukses dia ngasih makan bini. Kalau bininya kurus, orang kampung tetangga ngomong, wah tadi dikasih makan bininya tuh. Nah jadi, tapi yang harus digarisbawahi Agung Wahyu Saputra, carilah makanan, minuman atau harta dari yang halal. Penegasan, kata para ulama, man akalal halala atau at jawarihu sya'am abah. Siapa yang mau makan minum halal, pasti anggota tubuhnya taat kepada Allah, mau tidak mau pasti taat walaupun tinggal di tembah kemaksiatan.
tapi makan minumannya halal, maka dia taat kepada Allah. Tapi man akalal haroma, siapa yang berani makan minuman haram, sot jawab apa, pasti maksiat anggota tubuhnya mau tidak mau, walaupun tinggal di tengah pesantren. Ada orang tinggal di tengah pesantren tapi makan minumannya haram, pasti maksiat. Ini bedanya. Untuk itu Agung Wahyu Saputra, jangan berani ngambil duit haram dibawa makan di rumah. Kalau tidak mau nengok istrinya berbuat haram, kalau mau ambil makanan haram kasih orang rumah, pasti berbuat haram dia. Kalau tidak mau jangan. Biar banyak, kalau haram tinggalkan. Itu penegasan. Halal be payah sekarang nyarinya, Bapak Ibu. Haram mudah Pak Ustaz, urusan haram mudah itu urusan belakang. Yang penting tidak makan lebih berharga tapi menjaga dari yang haram. Kenapa? Supaya keluarga sakinah mawaddah warahmah, pembaikan diri. Nah, kemudian Bapak Ibu sebagai penutup, Agung Wahyu Saputra, Rosalia Hasmi punya kedua orang tua. Dulu Agung cuman kedua orang tuanya, Pak Muhammad Sarupi dan Ibu Sri Wahyunisi. Tapi hari ini sudah berempat, dua keluarga besar jadi satu keluarga besar. Untuk itu Agung jalinlah keluarga tersebut dengan baik. Kemudian minta ridho kepada kedua orang tua, keberempat orang tua. Karena ridho Allah tergantung ridhonya orang tua. Kisah penutup ini sering didengar, tapi saya tidak puas dan sudah ada saya sampaikan. Dulu ada sahabat Nabi yang sudah masuk beliau namanya Alqamah. Alqamah saat itu perang di hadapan baginda Nabi, bersama Nabi berdarah, dijamin masuk surga. Tetapi ketika akhir hidupnya, maka ia sakaratul maut ditemui oleh Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah menemani saat Alqamah sakaratul maut, dibimbing oleh Bilal. Wahai Alqamah, ikuti saya. La ilaha illallah. Alqamah hanya mampu mengucapkan kalimat la, tidak sampai ke ujung. Kemudian Bilal lapor kepada baginda Nabi, ya Rasul, Alqamah sakaratul maut. Sudah kau bimbing dia Bilal? Sudah ya Rasulullah. Apa yang bisa dia ucapkan? Dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau begitu, panggil orang tuanya, mintakan maaf atas dosa anak terhadap orang tua. Berangkat sampai ke rumah orang tuanya malah marah. Wahai Bilal, sungguh Alqamah bukan anak kandungku lagi. Dulu memang anak kandungku, sekarang tidak. Ibu tidak mau maafinnya, dia tidak bisa mati, biarin. Wah, bingung Bilal, lapor lagi sama baginda Nabi. Lapor, kata baginda Nabi, kalau begitu gotong Alqamah. Sebagian sahabat bawa kayu bakar. Kemudian sampai di depan rumah ibu Alqamah, kayu bakar ditumpuk, dibakar, api menyala. Saat api menyala, Alqamah diayun oleh sahabat. Kata Rasulullah, ibu, kalau ibu tidak mau memaafkan Alqamah, Alqamah tidak bisa mati. Kalau ibu mau lihat Alqamah mati dibakar, maka ibu silahkan tidak memaafkannya. Tidak ya Rasulullah, aku tidak mau memaafkannya. Apa dosanya wahai ibu? Ya Rasulullah, dahulu Alqamah dalam perutku 9 bulan 10 hari, sakit rasanya, susah makan, susah tidur. Ketika dia melahirkan, taruhanku nyawa, kalau tidak hidup mati dia ya Rasulullah. Aku pun mati. Saat dia lahir sempurna, maka hilang rasa sakit 9 bulan aku mengandungnya. Waktu ia kecil, dia butuh pakaian, ku beri pakaian. Dia lapar, ku berikan makanan. Dia haus, ku berikan minuman. Setelah dewasa, ku berikan pendidikan. Sudah cukup umurnya, ku nikahkan pada seorang wanita. Saat sudah nikah ya Rasulullah, dia lebih cinta kepada istrinya dibanding saya, ibu kandungnya. Sakit hatiku ya Rasulullah, maka aku tidak mau memaafkan dosanya. Kalau begitu ibu, dia siap saya bakar, bakar saja ya Rasulullah. Begitu saat dilempar oleh baginda Rasulullah SAW, air mata Alqamah menetes jatuh tepat pada ibu, kaki ibu yang tercinta. Ibunya refleks menangkap tangan Alqamah. Jangan ya Rasulullah, dia akan kandungku, jangankan air matanya. Dahulu sakit aku berdoa, ya Allah, tolong pindahkan sakit Alqamah kepadaku. Jangan Alqamah yang sakit, biarkan aku. Maka Rasul turunkan. Saat itu Rasulullah SAW katakan, ibu bimbing Alqamah. Dibimbing oleh ibunya, anakku Alqamah, ikuti
la ilaha illallah, maka dengan lancar ngucapin kalimat la ilaha illallah. Maka Bapak Ibu, khususnya Agung Wahyu Saputra, kalau tidak ada ridho orang tua, tidak bakal kalian diridhoi oleh Allah. Untuk itu jangan sakiti orang tuamu. Cukup orang tuamu sudah melahirkan, membesarkan sampai mendudukkan di pelaminan ini, tugas terakhir selesai. Sekarang tinggal lagi balas budi terhadap orang tua, walaupun tak akan terbalas. Untuk itu semoga Allah ridhoi pengantinan mereka berdua ini sampai akhir hayat mereka berdua. Amin Allahumma amin. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya akhiri mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ja'al dzurriyyatahuma thayyibah sakinah mawaddah warahmah. Allahumma rzuqhuma dzurriyyatan thayyibah sakinah mawaddah warahmah. Allahumma barik lahuma wa jama'a bainahuma fil khair. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal ya karim. Izin kepada Ustaz untuk tetap di atas, dan kami undang untuk foto bersama Datuk Hamdan, Datuk Kepala Desa Solok, Datuk Fatoni, Ustaz Hadi Kurniawan, Ustaz Tegar,